Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, demokrasi tidak berfungsi sebagai asas, namun juga sebagai alat yang mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan via UB, Ike Wanusmawati, menyikapi wacana penunjukan gubernur secara langsung. Menurutnya saat ini biaya demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai asas, namun juga sebagai alat yang mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan via UB. Sistem pemilihan langsung untuk posisi presiden, gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala desa beserta anggota legislatif menyebabkan biaya politik di Indonesia sangat besar. Namun, hal ini belum berkorelasi lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, perlu penyikapan bijak agar tidak semua posisi tersebut dilakukan dengan sistem pemilihan langsung. Ya, dalam negara berdemokrasi ya wacana apa saja sah-sah saja, yang penting kemudian isu itu ditindaklanjuti sesuai dengan pertama regulasi dan kedua kemanfaatan yang terbesar. Karena kalau semua pemerintahan daerah di Indonesia mulai dari pusat ya, gubernur, kemudian kabupaten kota, desa, itu pemilu semua toh. Berapa banyak uang yang digelontorkan oleh negara kita hanya untuk dicap negara kita adalah negara Asia yang paling demokratis di dunia. Tapi apakah kemudian demokrasi itu menyejahterakan masyarakat? Ini kan menjadi tanda tanya besar. Karena kalau prinsip saya demokrasi bukan hanya sebagai asas atau prinsip, dia juga bisa menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan. Jadi kalau alatnya nggak tajam ya, artinya alatnya agak tumpul ya, nggak masalah ditunjuk karena fungsinya gubernur itu adalah tugasnya adalah wakil dari pemerintah pusat. Pemirsa, Kepolisian Resort Batu aktif menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk menjaga situasi Kamtipmas di kota wisata Batu tetap kondusif. Kapolres Batu AKBP Oscar Samsyudin menjelaskan pihaknya melalui Satuan Bimnas saat ini secara periodik dalam setiap bulannya berkunjung ke tokoh masyarakat dan ormas yang ada. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk menjalin komunikasi dan menyerap berbagai informasi serta aspirasi dari masyarakat sehingga pihak kepolisian dapat memberikan layanan lebih dini terhadap warga masyarakat. Ajang silaturahmi kepada tokoh masyarakat yang dilakukan minimal 2 kali dalam setiap bulan merupakan salah satu upaya dari Polres Batu untuk menjaga situasi Kamtipmas di kota wisata ini tetap aman dan kondusif. Dari sambang ini, pihak kepolisian berusaha menyerap informasi lebih dini mengenai berbagai hal yang terjadi secara langsung dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari pihak kepolisian. Beberapa kegiatan yang telah kita laksanakan yang inisiasi oleh Pak Kasat Bimas ini setiap bulan minimal 2 kali Pak kita melaksanakan sambang ya kepada para tokoh ataupun kelompok masyarakat tertentu, mungkin ormas. Nah ini memang kita coba terus laksanakan untuk menjalin tali silaturahim ya, sehingga hal-hal yang sekiranya menjadi kekuatan kita yaitu kebersamaan, ya, segala informasi-informasi bisa kita oleh langsung dari masyarakat, permasalahan-permasalahan apa yang sekiranya perlu andil dari pihak keamanan sebelum ya mungkin diselesaikan di lingkup terkecil di lingkungan masyarakat. Nah ini kita coba untuk bagaimana itu bisa kita
dapatkan. Pemirsa, pejabat Wali Kota Batu, Aris Agung Pewai mengatakan, Kota Batu dapat menjadi kota yang mandiri karena memiliki beragam potensi baik agro maupun pariwisata. Potensi tersebut dapat diwujudkan dengan peran kepala desa sebagai ujung tombak. Untuk itulah pihaknya aktif melakukan komunikasi dengan para kepala desa agar potensi setiap desa dan kelurahan yang ada dapat segera terpetakan dan mendapat tindak lanjut melalui OPD terkait. Aris optimis Kota Batu dapat terus maju melalui potensi bidang pertanian dan industri pariwisatanya yang berbasis kearifan lokal desa yang ada. Kemajuan Kota Batu menjadi keyakinan bersama pihak pemerintah kota bersama dengan desa dan kelurahan. Untuk mencapai hal tersebut, pejabat Wali Kota Batu aktif menjalin komunikasi formal dan informal dengan para kepala desa dan lurah sebagai ujung tombak dari pelaksanaan pembangunan di Kota Batu. Kenapa saya katakan unik? Karena satu-satunya kota yang punya desa ya cuma Kota Batu. Ya namanya kota ya semua kelurahan. Tapi hanya Kota Batu ini yang mempunyai desa. Maka oleh sebab itu, maka banyak sebenarnya Kota Batu ini punya potensi dari para bapak kepala desa yang memiliki desa yang sangat luar biasa. Di mana punya potensi, ada wisatanya, ada berbagai komunitas yang sangat luar biasa yang bisa kita kembangkan bersama. Kalau ini kita tingkatkan sama-sama, punya kepedulian yang sama-sama, maka saya yakin Kota Batu ini akan jadi kota yang mandiri. Nah, sekarang tergantung keinginan dan kemauan dari para kepala desa dan masyarakatnya untuk sama-sama membangun desa dan kelurahannya. Pemirsa, Polda Jatim melalui Polres Batu mengulirkan Omah Rembuk sebagai media komunikasi antara warga masyarakat dengan pihak kepolisian. Kapolres Batu AKBP Oscar Samsudin menjelaskan konsep Omah Rembuk merupakan revitalisasi dari konsep bersatunya masyarakat dan polisi dalam membahas berbagai persoalan tanpa harus dilanjutkan ke jalur hukum. Dengan langkah ini, maka diharapkan dapat menjadi deteksi dan tangkal dini dari pihak kepolisian dalam melakukan pembinaan dan pelayanan Kamtipmas kepada masyarakat. Omah Rembuk merupakan upaya bersama dari Polres Batu dan masyarakat untuk merevitalisasi kembali ruang-ruang dialog berbasis kemasyarakatan dalam membahas berbagai hal yang berkaitan dengan Kamtipmas. Omah Rembuk ini diharapkan dapat memecahkan persoalan yang terjadi tanpa harus berlanjut ke ranah hukum sehingga dapat membantu tugas kepolisian. Ya sebenarnya konsepnya sama dengan dulu yang namanya waktu saya Kapolsek itu di Sulawesi Tenggara itu FKPM, Forum Komunikasi Polri dan Masyarakat. Ya kemudian ada Polmas, ya Perpolisian Masyarakat. Nah ini konsepnya sama sebenarnya. Namun Omah Rembuk ini ya untuk merevitalisasi kembali, memunculkan kembali, mengaktifkan kembali, membuat dia menjadi hal yang vital. Jadi segala sesuatu permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat ini bisa diselesaikan sebelum masuk ke kepolisian. Selanjutnya, pemirsa, tingkat konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah di Jawa Timur mengalami kenaikan pada kuartal 4 tahun ini. Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Dadang Hardiwan, mengatakan naiknya tingkat konsumsi masyarakat terlihat dari peningkatan aktivitas dan belanja pada momen keagamaan hingga tahun baru. Sedangkan tingkat belanja pemerintah juga meningkat pada akhir tahun lalu dengan kenaikan tertinggi pada belanja modal. Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur menyebutkan kenaikan tingkat konsumsi belanja masyarakat dan pemerintah naik pada kuartal keempat tahun ini. Kenaikan ini diyakini sebagai tanda dari pemulihan ekonomi yang terus berjalan di Jawa Timur.
Sektor konsumsi masih menjadi penopang utama bagi pertumbuhan dan pergerakan ekonomi yang harus terus dijaga. Konsumsi rumah tangga ini juga mengalami peningkatan ya seiring tadi terkait dengan hari raya Natal, tahun baru ya. Kemudian juga dengan hari raya Natal dan tahun baru ini juga anak libur sekolah ini juga memberikan dorongan terkait dengan peningkatan terutama kelompok makanan, minuman, restoran, hotel, dan transportasi. Kemudian untuk konsumsi pemerintah ini juga mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun secara Y on Y, di mana kenaikan terjadi pada belanja pegawai ya, yang mencapai 4%, kemudian untuk belanja barang itu sendiri sampai 90%, dan yang tertinggi ini ada di belanja modal ya, ini mencapai 284%. Pemirsa, reputasi nasional dan internasional melalui bidang pengajaran dan pendidikan di Universitas Brawijaya harus selalu dijaga agar terus meningkat. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dari Wakil Rektor Bidang Akademik UB yang baru, Profesor Imam Santoso. Mantan Dekan FTP UB ini melihat bahwa iklim akademik yang berujung kepada rekognisi dan reputasi menjadi hal penting yang akan dilakukan untuk mendukung program kerja Rektor Universitas Brawijaya. Imam optimis kekompakan sivitas akademika di UB akan mempermudah tugas barunya. Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Profesor Imam Santoso, menyebut reputasi UB dalam kancah nasional dan internasional harus terus dijaga dan didorong agar semakin baik pada setiap tahunnya. Untuk itu, pihaknya akan bekerja keras dan berkolaborasi bersama unsur lainnya untuk mewujudkan hal tersebut menjadi sebuah kenyataan. Saya kira ini amanah ya, jadi kita harus bersama-sama teman-teman untuk membesarkan UB. Dari sisi akademik, saya kira kita harus terus tingkatkan kualitas proses pembelajaran, fasilitas pendukung pembelajaran, dan tentu ujungnya adalah kita direkognisi dan bereputasi nasional maupun internasional makin baik lagi. Pemirsa, menduduki peringkat 300 dunia, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menargetkan untuk mencapai peringkat 100 dunia. Hal ini disampaikan oleh Dr. Aan Eko Widianto usai dilantik sebagai Dekan Fakultas Hukum periode 2023-2028. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya memiliki dekan baru yaitu Dr. Aan Eko Widianto yang menggantikan Dr. Muhammad Ali Syafaat. Dengan capaian Fakultas Hukum saat ini yang seluruh prodinya sudah terakreditasi unggul secara nasional dan terakreditasi internasional, dekan baru FH akan menargetkan peningkatan capaian peringkat dari 300 menjadi peringkat 100 dunia. Hukum itu sekarang sudah menduduki peringkat 300 dunia. Kemudian akreditasi hukum juga sudah internasional, semuanya AKAS internasional plus dari Dikti, kita sudah, dari Ban PT kita sudah dapat unggul 5 prodi unggul, 4 yang internasional, sehingga tantangan ke depan bagi Fakultas Hukum adalah bisa internasionalisasi, meningkatkan peringkat ya, dari 300 ya kita harapkan mendekati 100 lah. Tentunya ini sangat berat ya ini bukan sesuatu yang durian runtuh ini ya, tapi ini adalah sebuah biji durian yang harus ditanam sehingga nanti bisa berbuah baik dan bermanfaat bagi semua. Ya, langkah terdepan kita adalah meningkatkan reputasi internasional. Dengan cara apa? Kita menggarap seluruh kerjasama internasional yang itu khususnya yang ada di IKU sehingga bisa meningkatkan perolehan IKU Fakultas Hukum. Kemudian juga kerjasama langsung kita kaitkan khususnya ini yang kita dekat dulu dengan Malaysia, dan yang
Eropa dengan Belanda. Kita sudah ada komunikasi dengan Maastricht University dan Leiden University. Nah, itu yang kita harapkan bisa pengungkit di awal sehingga arah tujuan tadi agar terwujud 100 dunia itu sudah ada jalanan lah. Fakultas Peternakan UB saat ini sudah memiliki program studi yang berstatus internasional. Jumlah prodi internasional ini akan terus ditingkatkan pada setiap tahunnya. Dekan Fakultas Peternakan UB, Profesor Muhammad Halim Natsir, optimis langkah ini akan berjalan mulus karena FAPET memiliki mitra kerja dan industri yang selama ini solid mendukung langkah internasionalisasi fakultasnya. Langkah internasionalisasi Fakultas Peternakan diyakini akan berjalan lancar karena memiliki sumber daya manusia yang handal dan dukungan mitra yang kuat. Saat ini mitra kerja dan industri peternakan yang ada di Indonesia sangat antusias untuk mendukung langkah dan program kerja Fakultas Peternakan dalam hal memadukan antara dunia kampus dan dunia industri peternakan. Jadi Fakultas Peternakan alhamdulillah ini semua PS-nya sudah terakreditasi unggul. Dan yang kedua S1-nya sudah terakreditasi ASIIN. Tinggal S2, S3, baru 3 hari yang lalu kita menyelesaikan visitasi AKAS. Semoga tahun ini semuanya terakreditasi internasional. Itu yang pertama, tentunya yang pertama ini harus kita pertahankan dan semoga semuanya nanti unconditional, artinya 6 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Fakultas Peternakan ini memang kalau dilihat dari pagu itu tidak besar. Tetapi kami tidak putus semangat. Karena potensi SDM kita itu sangat memungkinkan untuk berjalan jauh atau terbang jauh. Apalagi kekuatan kita itu adalah di mitra kita. Stakeholder kita, industri-industri peternakan selalu mendukung kami dengan sepenuh hati. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBI TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Brinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.